Assalamualaikum. Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Smart Area. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kali ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Kita akan belajar di pembelajaran 1. Mau tahu? Yuk simak videonya. Kompetensi dasar kali ini antara lain: tujuan pembelajaran kali ini antara lain setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Apa ya benda-benda di sekitar kita? Lalu bagaimana ya bentuk, warna, dan ukurannya? Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Benda di sekitar kita itu ada benda hidup dan juga ada benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Lalu, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ayo kita amati gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya adik-adik, ciri-ciri benda tadi apa? Iya, benda dapat menempati ruang dan juga dapat ditimbang. Di sini ada 9 gambar. Yang pertama yaitu panas api unggun. Apakah ini termasuk benda atau bukan termasuk benda? Untuk panas api unggun tidak termasuk benda karena ini tidak menempati ruang dan juga tidak bisa ditimbang. Ini kita lingkari ya adik-adik. Apakah minyak bumi termasuk benda atau bukan termasuk benda? Iya, minyak goreng termasuk benda karena bisa ditimbang. Selanjutnya, cahaya lampu. Apakah termasuk benda? Cahaya lampu bukan termasuk benda. Ini kita lingkari ya adik-adik. Apakah ember termasuk benda? Iya, ember termasuk benda adik-adik. Lalu es. Apakah es termasuk benda atau bukan benda? Es termasuk benda karena es mempunyai massa sehingga bisa ditimbang dan dapat menempati ruang. Kalau balon, ada yang tahu? Balon juga termasuk benda. Kalau suara itu bukan termasuk benda adik-adik
karena suara tidak memiliki ruang dan tidak bisa ditimbang. Maka kita lingkari. Apakah radio termasuk benda? Iya, radio juga termasuk benda. Gambar yang terakhir yaitu hewan. Apakah hewan termasuk benda atau bukan benda? Ya, hewan termasuk benda hidup. Lalu, apa ya kelompok benda berdasarkan sifat fisiknya? Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya ada warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Benda-benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bentuk benda di sini ada bermacam-macam. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan sebagainya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang tahu ini warna apa aja? Ya, ini ada warna biru, abu-abu, ungu, dan orange. Lihatlah benda-benda di sekelilingmu. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warnanya. Tuliskan alasan pengelompokan yang kalian ketahui. Di kelompok 1 ya. Ada benda berukuran kecil. Ada yang tahu benda berukuran kecil itu apa aja? Ya, yang pertama pensil, yang kedua krayon, yang ketiga pulpen, yang keempat peniti. Sekarang yang kelompok 2 ya. Ini kita ambil benda berbentuk persegi. Apa aja benda berbentuk persegi itu? Yang pertama ada buku, yang kedua jendela, yang ketiga meja, yang keempat dadu. Selanjutnya yang kelompok 3. Kita ambil benda berwarna hitam. Apa aja benda berwarna hitam? Ya, ada sepatu. Lalu yang kedua penghapus, yang ketiga arang, yang keempat rambut yang berwarna hitam. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Sekarang lengkapilah tabel berikut ini. Jenis benda dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang pertama benda hidup, yang kedua ada benda mati atau tidak hidup. Berdasarkan sifat fisik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan ukurannya, yang kedua berdasarkan bentuknya, yang ketiga berdasarkan warnanya. Ciri-ciri benda antara lain yang pertama mempunyai massa, yang kedua ia mempunyai ruang. Apakah kamu pernah melihat benda-benda ini adik-adik? Ayo coba kamu amati, ini benda apa ya? Ada penggaris, ada pita meter yang digunakan oleh penjahit, ada prometer yang digunakan oleh tukang bangunan. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda tersebut dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur.
Setiap alat ukur mempunyai satuan. Kamu dapat melihat satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Cm itu singkatan dari sentimeter. Jadi, penggaris ini menggunakan satuan ukur cm. Coba kalian amati penggaris kalian di rumah apa ya satuannya? Ada sebuah penghapus yang ditaruh di sebuah penggaris. Nah, sekarang kita latihan melakukan pengukuran ya. Adik-adik harus melihat penghapus ini harus lurus dengan angka 0 ya. Kita juga lihat ujung lain itu ada di angka berapa. Nah, di sini lurus dengan angka 3. Berarti panjang dari penghapus ini adalah 3 cm. Gambar kedua. Di sini kamu bisa lihat warna apakah krayon spidolnya? Iya, krayon spidolnya warna hijau. Di sini ujung krayonnya sudah berada di angka 0. Nah, ujung satunya itu lurus dengan angka berapa adik-adik? Iya, angka 7. Berarti panjang krayon spidol ini adalah 7 cm. Sekarang ada krayon berwarna biru. Nah, di sini ujung krayon berwarna biru sudah di angka 0. Ujung satunya berada di angka berapa adik-adik? Iya, ujung krayon berada di angka 10. Berarti panjang krayon berwarna biru ini adalah 10 cm. Selanjutnya ada pensil adik-adik. Berapa ya panjang pensilnya? Iya, panjang pensilnya adalah 6 cm. Lalu panjang spidol ini berapa ya? Kita hitung ya, berapa panjang spidol ini. Ujungnya sudah di angka 0. Lalu ujung yang satu berada di angka, iya, ujung spidol yang satu berada di angka 12. Berarti panjang spidol ini adalah 12 cm. Nih, gambar yang terakhir adik-adik. Ini adalah gambar ballpoint. Berapa ya panjangnya? Wah, kalian hebat. Panjangnya 11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun menghasilkan irama lagu. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ada yang bisa menebak ini gambar apa adik-adik? Iya, ini gambar kendang. Cara memainkannya dengan dipukul menggunakan tangan atau alat kendang. Yang kedua, ini gambar apa adik-adik? Ya, ini gambar marakas. Cara memainkannya dengan digoyang-goyang atau dipukul ke tangan. Yang selanjutnya, ini gambar apa adik-adik? Ya, ini gambar tamborin. Cara memainkannya dengan dipukul atau digoyangkan. Selanjutnya, ini ada gambar apa adik-adik? Ya, ini namanya triangle. Cara memainkannya dengan memukul menggunakan tongkat perkusi. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Bahkan kalian bisa sambil mengetukkan meja.
Kalau 5 jari diangkat berarti ketukan kuat, disimbolkan dengan K. Kalau 2 jari berarti ketukan sedang, disimbolkan dengan M. Kalau 1 jari berarti ketukan lemah, disimbolkan dengan L. Di sini adalah contoh pola yang bisa kalian tiru dan latih di rumah. Ada pola 1, pola 2, dan pola 3. Bisa kalian tirukan dengan mengetukkan meja atau menggunakan tepukan tangan. Selamat berlatih di rumah. Gak terasa ya pembelajaran kali ini udah selesai. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar semangat buat videonya. Assalamualaikum.